Fakultas Ekonomi. Kalau saya datang ke UNHAS, saya teringat 65 tahun yang lalu. Saya masuk Fakultas Ekonomi tahun 1960 tahun lalu. Saya kira mahasiswa atau siapa dosen juga belum ada yang lahir pada waktu itu. Anda belum lahir, saya sudah di fakultas. Tapi di Baraya, bukan di sini. Di Baraya. Dan tapi saya lulus tahun 67, berarti hampir 7 tahun. Karena pada waktu itu, tahun 60-an hampir setahun kuliah cerebre, hampir karena sibuk. Dan juga dirubah waktu belajar waktu itu. Kedua, mungkin saya terlalu sibuk waktu itu. Ketua Senat, ketua HMI, ketua Sekjen Dewan, macam-macam lah kegiatan. Sambil itu bekerja juga saya di kantor bapak saya. Jadi agak telat. Tapi ada rumusan di Harvard mengatakan begini. Yang mendapat A itu biasanya di konsultan atau profesor. Memang kalau jadi konsultan harus pintar kan? Nggak bisa. Yang B jadi manajer. Yang C jadi owner. Ya. Karena tidak bisa jadi konsultan karena dia rapornya C. Tidak mampu jadi manajer, ya owner saja dia. Saya ikuti falsafah itu, jadi saya jadi owner. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi juga selamat ke ulang tahun Fakultas Ekonomi. Kenapa Fakultas Ekonomi lebih dulu daripada UNHAS? Sejarahnya begini, waktu dulu, masih zaman Belanda, hanya ada satu universitas di Indonesia waktu zaman Belanda, yaitu hanya University van Indonesia. Dan itu berlanjut setelah kemerdekaan, karena waktu itu kedaulatan belum diserahkan, jadi yang ngatur masih orang Belanda. Tiap kota itu diberikan satu universitas yang besar. Jakarta, Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran. Surabaya, Fakultas Kedokteran Gigi. Bandung, Fakultas Teknik, itu ITB kemudian. Bogor, Fakultas Pertanian. Maka kemudian di Makassar dipilih Fakultas Ekonomi. Jadi kita dulu Fakultas Ekonomi Universitas van Indonesia. Itu sejarahnya. Karena dianggap orang Makassar, orang Bugis Makassar, Sulawesi Selatan itu punya semangat pedagang. Kenapa Fakultas Ekonomi dibikin di Makassar? Tetapi jadi waktu itu sejarahnya, hampir semua profesornya orang Belanda. Tapi kita ingat tahun 51, mulai pemberontakan DITI. Waktu tempat kuliahnya di Baraya. Baraya dulu itu kan pinggir kota, sepi. Maka suka dimasuki tembakan-tembakan. Maka semua profesor itu meninggalkan Makassar. Maka tutuplah itu Fakultas Ekonomi. Nanti didirikan kemudian tahun 53. Nah, itu sejarahnya kenapa tahun 48. Tapi pernah hilang Fakultas Ekonomi ini 3 tahun. Tidak ada fakultas. Kampusnya masih ada, tapi tidak ada. Pokoknya pindah ke Jakarta. Nah, itu sejarahnya. Kenapa itu terjadi. Nanti kemudian
Saya masuk tahun 60. Alumni pertama fakultas ekonomi itu namanya Pak Dr. Toban, orang Toraja justru. Toban. Pernah jadi dosen di ekonomi. Toban. Ya. Dan sampai berlaku sekarang. Saya masuk tahun 60, nomor setabu saya 501. Saya masih ingat. 501. Ya. 501. Kenapa untuk yang mahasiswa, kenapa kuliah waktu itu 5 tahun? Karena belum S1, doktorandes. Doktorandes itu sama dengan S2 sebenarnya. Karena ijazah kita tertulis dapat melanjutkan ke mendapat doktor. Jadi berarti S2. Ya, pantas lama. Saya salah lebih lama lagi. Ya. Dari mahasiswa, kalau aktif di universitas aktivis, jangan takut. Karena kepintaran itu ada dua, ilmu atau pengalaman, leadership. Nah, saya memilih yang kedua, agak lama tapi banyak kepengalaman. Ya, yang kedua, tak sengaja pilihnya. Agak sedikit juga saya memanfaatkan situasi. Karena bapak saya punya syarat, kau boleh kawin kalau sarjana. Wah, ini susah juga ini. Akhirnya, waktu itu pembimbing saya Pak Watimena, mungkin masih ingat yang tua, Watimena ya. Saya tanya beliau, Pak, skripsi itu minimum berapa halaman? Bilang 50. 50. Itu grafik boleh masuk enggak? Tergantung konteksnya. Maka saya pilihlah skripsi 54 halaman. Termasuk grafik-grafik. Nah. Tapi saya penelitian betul, penelitian tentang beras. Jadi saya ke daerah, saya Sulawesi Selatan sampai lumbung beras. Nah, oke, ke pasar, ke Bulog. Tapi ada efeknya. Begitu kepala Bulog mau pindah ganti, semua minta saya yang ganti. Loh, Pak Gubernur, Panglima waktu itu, Pak Gubernur datang ke bapak saya kepala Bulog. Kenapa? Karena skripsi saya tentang beras. Ya, jadi skripsi juga penting itu. Nah, jadi waktu saya ke kepala Bulog, waktu itu merangkap. Saya Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan kepala Bulog. Bulog. Orang Bulog ini agak sedikit meragukan, agak pandang enteng sedikit ini kepala baru ini. Karena merangkap. Begitu saya kumpul, saya ceramah tentang beras, semua terkejut. Nah, saya tahu detailnya bagaimana beras itu. Beras. Lalu kan skripsi tentang beras. Jadi skripsi itu penting gitu. Jadi